Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Saatnya kita berjumpa lagi dengan Kak Devi di sekolah minggu online GKI Beringin. Wah, pasti kalian ini sudah siap semuanya ya. Sudah cantik, sudah ganteng, siap untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk, kita mulai sekolah minggu ini dengan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu melalui sekolah minggu online GKI Beringin. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik, juga nanti dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih senang kan adik-adik ya? Jangan patah semangat, jangan loyo. Kita selalu memuji Tuhan dengan semangat. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Raja ya bagi kita ya. Kalau raja itu berarti suka mengatur anak-anaknya ya. Dalam arti mengatur itu mengatur yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya bagaimana? Kita sebagai anak Tuhan harus selalu menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan itu raja, berarti kita anak raja dong ya. Kita semua kan anak-anak Tuhan. Nah, sambil panggil berdiri yuk, kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, supaya kita dapat mendengarkan dengan baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Sama-sama katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Yuk, kita berdoa sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat melihat dengan baik, juga dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, senang sekali hari ini Kak Christine bisa kembali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah ya, bersama-sama dengan teman kita yang ganteng ini. Namanya siapa? Oh ya betul, namanya Pepe. Hai Pepe, apa kabar? Baik Kak Christine. Hai teman-teman yang ada di seluruh daerah. Senang sekali hari ini Pepe bisa kembali menjumpai teman-teman. Pepe, kamu kayaknya tadi baru sibuk tuh lihat-lihat gambar. Kamu lihat gambar apa sih? Kak Christine lihat aja. Iya dong, Kak kan kepengen tahu. Lihat apaan sih? Jadi gini Kak Christine, aku itu baru mau kasih hadiah. Wow, hadiah buat siapa? Buat Kak Christine. Tapi kakak ulang tahunnya udah lewat Pe. Ngapain kamu kasih hadiah buat kakak? Ngawur bukan? Oh, jadi bukan buat kakak hadiahnya? Bukan, hadiahnya itu buat adikku. Oh, Pepe punya adik, Pepe mau kasih kado. Kadonya apa? Jangan-jangan mobil. Apa PS? Waduh, Nek, PS larang Kak Christine. Jangan kemahalin. Dah, kamu maunya kasih apa? Jadi ceritanya aku itu ditawarin sama temanku. Tawarin apa? Ditawarin anak anjing. Anak anjing? Kakak juga suka anjing tuh. Emang adikmu suka anjing? Iya dong. Nanti aku bantu buat rawat. Oh good. Pepe sukanya anjing yang warna apa? Coba dong lihat. Oh itu ya Pe. Oh putih ya. Bagus toh Kak Christine. Bagus sih, lucu ya. Kamu pilihnya cuma satu itu? Apa ada pilihan yang lain lagi? Ada dong, Pepe gitu loh. Selalu coba cari pilihan yang baik di antara yang paling baik. Sudah yang mana? Tuh, coklat. Lucu ya kayak boneka. Iya dong, itu juga lucu kan? Sebetulnya tuh ada lagi satu. Lah, tapi kenapa Pe kok kayaknya bingung? Wis, soalnya yang terakhir itu warnanya ireng hitam, black. Iya, black. Emang kenapa kalau warnanya black? Aku tuh kurang suka warna black. Soalnya nanti nek tak cari anjingnya nek kelihatan. Oh gitu. Bulunya tuh paling apik sing putih Kak Christine. Iya, bener sih. Tapi kalau menurut Kak Christine ya Pepe jangan cuma lihat dari bulunya aja yang bagus. Terus lihat apa dong? Kita lihat juga anjingnya itu bisa jadi anjing yang taat nggak? Mau nggak diajarin supaya jadi anjing yang taat? Iya, nanti daripada rumahnya Pepe jadi berantakan gara-gara anjingnya nggak bisa dilatih gimana? Ya juga ya. Ya wis. Nanti tak pikir-pikir lagi dah. Mau ambil yang putih, yang hitam, apa yang coklat. Yang penting taat ya Kak Christine. Iya betul, yang penting TAAT. Taat. Betul sekali Pe. Nah ngomong-ngomong tentang taat, Pepe masih inget gak cerita dari sekolah minggu lalu? Tahu gak? Inget gak? Kayaknya aku inget Kak Christine. Apa coba? Tentang Raja Saul. Saul kenapa? Enggak taat. Betul ya, Saul tidak taat sama Tuhan. Jadi karena Saul tidak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan menyuruh Pak Samuel. Ingat gak Pak Samuel? Ingat toh, yang Nabi itu toh? Betul, Nabi Samuel disuruh sama Tuhan untuk mencari raja yang baru. Raja yang baru? Terus Saulnya dikemanain?
Ya Tuhan tidak pengen lagi Pak Saul jadi raja. Jadi Tuhan minta supaya Pak Samuel cari raja yang baru. Ini ceritanya apa? Ya, Pak Samuel itu disuruh sama Tuhan untuk pergi ke rumah seorang bapak. Bapak siapa? Namanya Pak Isai. Siapa namanya? Pak Isai. Emang dia punya anak berapa? Jadi Pak Isai itu punya anak laki-laki. Ada 7 orang anak laki-laki. Wow, 7? Ya ampun, oke. Iya, anak-anaknya banyak ya. Ada 7 anak laki-laki. Nah, ceritanya waktu itu Pak Isai ditanyain sama Bapak Samuel. Pak Isai, katanya kamu punya anak laki-laki. Oh iya, anak laki-lakiku semuanya tuh ada 7. Mau apa Pak? Aku mau ketemu dong, aku mau lihat. Jangan-jangan nanti dari situ ada yang kepilih jadi raja orang Israel. Betul sekali Pak, ada yang dipilih. Nah, karena waktu itu Pak Samuel ingat tuh Raja Saul tuh keren, gagah, tinggi, hebat, wah perkasa. Jadi dia pikir, kayaknya mau cari yang gitu, yang ganteng, yang tinggi, yang perkasa. Terus Pak Isai panggil anaknya yang pertama. Anakku yang nomor 1, ayo datang sini. Anak itu ganteng, P. Sama aku? Oh ya ganteng dia jelas, P. Nah, tapi Tuhan bilang, bukan. Hah? Bukan? Hah? Oh, mungkin anak yang kedua kali ya? Iya. Waktu itu Tuhan bilang, Samuel, jangan cuma lihat dari wajahnya aja yang ganteng. Jangan cuma lihat dari badannya aja yang tinggi, yang kuat ya. Orang-orang tuh lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Oh, melihat hati, oke deh. Terus deh. Anak kedua lewat. Ini juga keren nih, lumayan tinggi juga. Tapi tahu nggak Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, no, bukan yang itu. Bukan yang itu. Ya mungkin anak nomor 3 kali ya. Tiga. Kita lihat ya sama-sama ya. Anak yang ketiga lewat. Tuhan bilang, bukan. Keempat lewat. Terus itu, bukan. Oh, ya wis, tunggu anak kelima keenam. Ya, kelima keenam lewat. Tapi Tuhan masih bilang, bukan. Aduh, ya ampun. Puyeng. Aduh, kok bisa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Kan masih ada anak yang nomor 7. Betul, masih ada anak yang terakhir. Tapi anak yang terakhir ini baru nggak ada di rumah. Loh, lungo, pergi. Baru pergi menjaga kambing dan domba. Oh, tiba-tiba gembala yo. Iya, dia itu gembala. Nah, anaknya sih masih agak lebih kecil dibanding kakak-kakaknya. Tapi mungkin dia kuat ya Kak Christine. Nah, jaga kambing, domba dari serigala. Ya betul. Nah, akhirnya Pak Samuel bilang, Pak Isai, kan masih ada yang nomor 7 tuh. Yuk, panggil aja, aku pengen lihat. Terus dipanggil ya. Anak yang nomor 7 datang. Terus Tuhan bilang apa? Jangan-jangan Tuhan bilang juga bukan ini ya? Salah, Pe. Tuhan bilang, ini dia orangnya. Hah? Yang paling kecil itu? Iya. Yang jaga kambing domba itu? Iya. Nah, kan masih kecil. Ya, tapi Tuhan bilang, wah, orang ini nanti akan menjadi Raja Israel yang hebat. Dia juga punya hati yang taat. Oh, iya, Ding. Tadi kan katanya Tuhan lihatnya hati. Jadi pasti kalau Tuhan pilih hatinya baik ya Kak Christine yo? Iya, hatinya baik. Dia juga anak yang taat. Nah, akhirnya setelah itu Bapak Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas orang Israel. Jadi langsung jadi raja? Ya, nantinya dia akan jadi raja, Pe. Nanti kita bisa lihat cerita selanjutnya tentang Daud si penggembala kambing domba, betul, di cerita-cerita selanjutnya. Nah, tapi hari ini kita belajar bahwa kita diingetin sama Tuhan. Tuhan itu melihat bukan
bukan melihat rupa, bukan ada yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Apalagi hati yang betul. Jadi ya yuk kita sama-sama belajar jadi anak yang taat. Kalau di sekolah taatnya sama miss, sama bapak guru, ibu guru ya. Kalau di rumah taatnya sama siapa? Gampang, sama my mommy, my daddy, bapak ibu, papa mama. Ya betul. Nah betul ya. Kita berusaha supaya kita punya hati yang taat. Nah kita mau sama-sama baca ayat Alkitab ya. Dari 1 Samuel 16 ayat 7D. Jadi bisa baca? Bisa. Bisa bantuin teman-temannya buat baca? Oke. Yuk baca sama-sama. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya betul, Tuhan melihat hati. Kita bersyukur ya, Tuhan itu selalu melihat hati kita. Jadi yuk kita sama-sama belajar jadi anak yang taat ya. Habis ini kita pergi yuk. Kemana? Kakak mau bantuin kamu buat ngelihat anjingnya, buat Dedek, mau enggak? Mau. Aku nanti mau lihat yang paling taat itu yang aku pilih. Oke. Tapi sebelum itu kita doa dulu bisa? Oke. Yuk mari kita berdoa. Oke. Kakak pimpin doa ya. Yuk adik-adik kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih buat cerita yang Tuhan berikan pada kami di hari ini. Kami diingatkan supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh taat kepada orang tua kami, pada bapak dan ibu guru kami, juga pada orang-orang yang ada di sekitar kami yang sudah Tuhan pilih untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, aku sama Kak Gracie mau pergi dulu. Ya, kakak mau pamit dulu, sama Pepe mau pergi lihat anjing. Pilihnya yang apa, Pe? Yang bulunya bagus. Kok bulunya bagus sih? Bercanda. Pilihnya yang taat. Oke, pilih yang taat ya. Yuk dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Goodbye. See you. God bless you. Sungguh luar biasa ya firman hari ini. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh melihat kita bukan dari rupa kita, tapi dari dalam hati kita. Nah, berarti adik-adik nggak bisa tuh pura-pura di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Mulai sekarang lebih taat lagi ya. Janji sama Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak yang baik. Sungguh-sungguh menjadi anak yang taat akan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik sudah siapkan ya? Bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer ke rekening GKI Beringin, atau bisa juga masukkan di amplop lalu masukkan ke kotak persembahan di gedung gereja. Yuk kita akan mendoakan persembahan kita hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan karena Tuhan menolong kami melalui orang tua kami jika pada saat ini kami memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan yang mensucikan persembahan yang kami berikan saat ini. Dan kiranya persembahan yang kami berikan saat ini dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sudah saatnya sekolah minggu ini akan berakhir. Kita berjanji ya sama Tuhan ya untuk jadi anak yang lebih taat lagi dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Aku Hendak Berhati Tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman
hatiku, karena teman telah mengasihiku. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Kita lakukan doa penutup ya adik-adik ya sebelum sekolah minggu ini selesai. Yuk kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong kami untuk dapat lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Tolong kami untuk lebih-lebih lagi mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami dan tolong kami dimanapun kaki kami melangkah. Terima kasih Allah, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik ya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati.